Sebuah film berjudul Mardani 3 tahun 2026 akan menceritakan tentang seorang komisaris polisi wanita yang berjuang menangkap kelompok sindikat penculikan anak di bawah umur. Seperti apa keseruannya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar jika ada. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di wilayah Bulansar, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang anak sedang mendengar teriakan dari temannya yang telah diculik. Ia berusaha menyelamatkan si teman dengan cara melemparkan batu ke arah mobil tersebut, tetapi... Dan kisah akan berfokus pada seorang kepala polisi wanita bernama Sipani sedang menyamar menjadi seorang sandera demi melakukan penggerebekan serta penangkapan terhadap kelompok sindikat perdagangan manusia. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan seorang duta besar mendapat kabar mengenai sang anak yang diduga telah hilang. Beliau meminta sang istri agar tetap tenang dan jangan memberitahukan masalah ini kepada siapapun. Tak lama, Pak Menteri melihat sebuah berita terkait Silpani yang berhasil membongkar jaringan sindikat perdagangan manusia. Keesokan harinya, si Fani dipanggil oleh Pak Komisaris untuk memberikan 2 surat pemindahan tugas dari pusat, di mana Pak Komisaris memasukkan si Fani ke dalam anggota pasukan khusus NIA atas permintaan Pak Dubes yang menginginkannya untuk menjalankan misi penyelamatan sang anak. किडनैपिंग से ज्यादा हम वक्त से लड़ते हैं सर। Di sana si Fani mendengar Pak Komisaris menganggap bahwa kasus penculikan ini adalah sebuah konspirasi politik dari pihak asing. Ia tidak setuju dengan pendapat tersebut karena mereka belum memiliki bukti tentang apa motif kasus penculikan ini. Untuk selanjutnya, si Fani meminta beberapa ahli forensik, laboratorium, serta anggota polisi untuk melakukan penyelidikan sebelum menjalankan tugasnya di wilayah Bulansar. Setibanya di Bulansar, si Fani meminta anggotanya untuk membawa seekor anjing pelacak demi mempermudah dalam melakukan investigasi. Ia memperkirakan bahwa aksi penculikan anak Padubes yang bernama Ruhani dan temannya Jimli berlangsung begitu cepat. Bahkan si Fani berhasil mendapatkan sebuah petunjuk dari cat mobil yang menempel pada sebuah batu yang akan dikirim ke laboratorium agar segera diidentifikasi. गाड़ी का पूरा आगा पीछा पता चल जाएगा। Selesai melakukan investigasi, si Fani menyampaikan terkait asumsinya bahwa si pelaku tidak mengetahui jika anak yang diculik merupakan anak dari seorang duta besar. Ia juga mengungkapkan skenario terburuknya, yaitu kedua bocil malang ini akan dijual kepada sindikat perdagangan manusia. Dan demi menanggulangi kejadian tersebut, si Fani berencana mengumumkan sayembara bagi siapa saja yang mampu mengembalikan Ruhani kepada keluarganya. उनसे हम करवाएंगे। Disinilah para anggota sindikat penculik sekarang sedang melakukan transaksi berikut memberikan suntikan kepada Ruhani dan Jimli. Mereka sempat protes karena merasa jika uang yang diterimanya kurang, namun karena para penculik telah menaikkan kontrak dengan si ketua mafia pengemis bernama Marika pun membuat mereka tidak memiliki pilihan lain selain menerima uang tersebut meski jumlahnya tidak sesuai kesepakatan. Beres melakukan transaksi, para penculik ini mendengar berita tentang Padubes yang menjanjikan uang senilai 2 prore atau senilai 3,6 miliar rupiah bagi siapa saja orang yang berhasil menemukan dan mengembalikan Ruhani anaknya. Dan inilah Marika, sosok bengis yang menjadi ketua mafia pengemis sekaligus sindikat kriminal paling berbahaya di India. Ia pergi ke salah satu wilayah kumuh guna bertemu dengan salah satu warga untuk mengembalikan anaknya yang telah meninggal serta memberikan kompensasi atas peristiwa tersebut. 2 साल का आज ही दे गया। Setelah memberikan uang kompensasi, Malika mendapat informasi bahwa salah satu bocil yang diculik ternyata adalah anak dari seorang duta besar. Sehingga ia lekas menelpon anak buahnya agar menghabisi Ruhani sebelum berhasil diciduk oleh para polisi. Sementara itu, si anak buah ditemani salah satu asisten dokter hendak memberikan suntikan kepada Ruhani dan temannya demi mendapatkan hasil uji coba obat yang sedang mereka kembangkan. Tapi tiba-tiba
Si anak buah pun diserang oleh para anggota sindikat yang berniat menculik Ruhani dan mendapatkan bayaran yang lebih tinggi untuk kemudian berhasil melumpuhkan salah satu orang kepercayaan Malika yang sedang menjaga Ruhani beserta temannya. वो चारों वापस आए थे अम्मा और बड़ी वाली को ले गए। Entah apa motif Malika melakukan semua ini, ia dikejutkan saat mengetahui jika Ruhani telah diciduk oleh para anggota sindikat. Ia kemudian meminta si anak buah agar segera menghabisi Ruhani setelah mengetahui hasil dari tes uji coba suntikannya positif karena tak ingin semua rencananya menjadi hancur. हाँ मैं समझ गया अम्मा। Beralih ke Sipani, ia akhirnya mendapat panggilan dari anggota sindikat penculik yang memberi kabar jika uang 2 crore yang dijanjikan harus dibawa ke stasiun tanpa didampingi pihak polisi jika Ruhani ingin dikembalikan dengan selamat. Dari telepon barusan, pihak kepolisian berhasil mendeteksi bahwa si pelaku melakukan panggilan dari Delhi sehingga tanpa pikir panjang, Sipani meminta bantuan dari pihak SWAT untuk segera melakukan penangkapan meski hasilnya nihil karena para pelaku telah berhasil melarikan diri. Singkat cerita, Sipani pergi ke stasiun yang telah ditentukan untuk menemani padubes yang hendak mengantarkan uang jaminan. Mendengar jika Ruhani berada di peron 2 stasiun, Sipani mengutus anggotanya pergi ke sana untuk menyelamatkan anak gadis malang ini, tetapi ya, rupanya Sipani serta anggotanya telah dikelabui oleh para pelaku. Namun meski begitu, ia mendapati satu orang mencurigakan yang membawa tas berisi uang tebusan sehingga setelah berhasil mengamankan salah satu pelaku, Ruhani lekas menginterogasinya demi mendapatkan petunjuk terkait siapa dalang di balik semua penculikan ini, di mana ia sangat-sangat dibuat terkejut ketika mengetahui jika Malika adalah otak dari para penculik sekaligus mafia pengemis serta penadah bagi para gadis yang telah diculik. Ditambah lagi salah satu pelaku bernama Pinku yang dianggap mengetahui semua yang berkaitan dengan Malika. Atas informasi yang didapat, Sipani menugaskan petugas polisi agar mencari data-data gadis yang hilang selama 3 bulan di semua kantor polisi, yang karena ia membutuhkan satu polisi wanita untuk melakukan sebuah investigasi. Sipani pun menunjuk salah satu petugas bernama Fatma yang akan membantunya dalam menangani kasus itu, apalagi ketika mendengar jika Fatma mengingat salah satu wajah pelaku yang pernah menabraknya. रेड फातिमा Dari banyaknya kasus penculikan para gadis, membuat Sipani merasa bingung dengan apa sebenarnya motif Malika melakukan ini semua. Hingga akhirnya ia mendapat informasi mengenai Malika yang dahulunya memiliki usaha toko kelontong di wilayah Kusumpur sebelum terjun ke dunia mafia pengemis. Tak ingin Malika terus berkeliaran begitu saja, sehingga Sipani pun memutus anggotanya agar segera menyelidiki Malika serta anak buahnya. Tak lama, Sipani mendapatkan informasi mengenai 2 orang anak buah Malika, mengetahui jika mereka bisa dimanfaatkan untuk mengantarkan ke tempat persembunyiannya. Sipani pun dengan cepat pergi menemui para anggota agar membuntuti kedua anak buah Malika tersebut. ओके मैम खाना खा लेना Di sisi lain, Malika berusaha membujuk Jimli agar bersedia untuk kembali disuntik. Entah apa tujuannya melakukan hal tersebut, tapi yang jelas, bocil perempuan tersebut langsung tertidur lelap tepat setelah vaksin itu disuntikan. Keesokan harinya, Sipani CS lekas membuntuti kedua anak buah Malika pergi sampai ke salah satu organisasi amal bernama Treta Trust. Ia meminta Fatma agar mendekati ke arah orang itu demi mengetahui percakapan mereka. Namun apa yang terjadi? Rupanya tujuan kedatangan kedua penjahat ini bukan menemui Malika, melainkan menghabisi pemilik organisasi ini. Mengetahui hal tersebut, Sipani langsung mencari data-data tentang Rama yang dahulu pernah melawan mafia pengemis. Bahkan yayasan ini sengaja dibangun untuk membantu merehabilitasi para korban si mafia. 3 बार गोली चली है इस पर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मांगा कभी Mendengar jika Rama mengetahui semua jaringan yang terlibat dalam bisnis ilegal Malika, Sipani pun memintanya untuk bekerja sama dalam menjalankan misi ini, di mana Rama dengan senang hati membantunya dan mereka pun langsung menjalankan aksinya dalam menyelamatkan para korban.
Singkat cerita, malam pun pore. Si Pani dipanggil oleh Pak Komisaris karena tak kunjung berhasil menemukan keberadaan Ruhani dan malah melakukan penggerebekan kepada mafia pengemis karena memang Pak Dubes lebih mementingkan keselamatan anaknya sendiri tanpa memperdulikan gadis-gadis lain yang menjadi korban. Dismissed. Baru saja sampai di rumah, si Pani mendapati bahwa Malika sudah berada di sana untuk memberikan peringatan agar jangan pernah mengganggu bisnis yang sedang dijalankan jika tidak ingin melihat suaminya tewas akibat racun yang telah disuntikan. आप इन्हें यही छोड़ दीजिए थैंक यू Saat sedang berada di rumah itulah, si Pani mendapatkan informasi dari anggotanya mengenai salah satu pelaku yang tengah bermain judi. Ia kembali meminta tim SWAT agar memberikan bantuan dalam melakukan penggerebekan sehingga di tengah penggerebekan yang masih berlangsung, Fatma sempat terkena tembakan yang membuatnya menangis kesakitan. Beruntung ada Rama yang membantunya dan berjanji akan menyelamatkan Ruhani. Namun, apa yang terjadi? Entah siapakah sosok Rama sebenarnya, ia malah menghabisi gadis malang ini dan beralibi bahwa para penculiklah orang yang telah menghabisinya. Hal itu tentu membuat si Pani sangat-sangatlah bersedih karena untuk pertama kalinya ia gagal dalam menjalankan sebuah tugas. Tanpa si Pani ketahui rupanya Rama adalah anak buah kesayangan Malika. Itu terbukti ketika Rama menghampiri Malika yang berada di rumahnya. Kalian ingat ketika dua orang sniper pergi ke yayasan untuk melakukan penyerangan? Mereka ternyata sengaja dikirim agar si Pani melibatkannya dalam penyelidikan kasus ini. कुर्बानी देनी पड़ती है Dari insiden itu, Pak Komisaris memutuskan bahwa si Pani telah selesai menjalankan misinya, mengingat jika saat ini sang suami sangat membutuhkan kehadirannya, tapi bukanlah si Pani namanya kalau ia tidak bersikeras untuk mengusut tuntas kasus ini, apalagi ketika mendapat telepon dari Malika yang terus-terusan menebar sebuah ancaman. लंबी छलांग मारेगी। Singkat cerita, si Pani menyusun rencana untuk menangkap Malika yang sekarang menjadi target utama dengan cara menyebarkan semua foto gadis yang telah diculik oleh Malika ke seluruh kantor demi mendapat informasi mengenai keberadaan sindikat berbahaya ini. Tapi Pak Komisaris malah memarahi si Pani karena bersikeras menjalankan misi tersebut yang dianggap sudah lepas dari tanggung jawab anggota NIA. Kabar itu langsung disampaikan oleh si Pani kepada sang suami yang memberinya semangat agar tetap berjuang demi menegakkan kebenaran. Perkataan itu tentu menjadi motivasi baginya dan bertekad untuk tetap mengusut kasus penculikan para gadis. Ia kemudian menghampiri seorang dokter yang melakukan autopsi terhadap Ruhani demi mengetahui apa yang beliau temukan. Penelusuran pun terus berlanjut. Kini si Pani ditemani Fatma pergi ke rumah sakit setelah mendapatkan informasi mengenai salah satu korban penculikan sedang mendapatkan perawatan. Yang di situ si Pani dikejutkan ketika mendengar jika si gadis mendapatkan penyakit kanker serviks, yakni sejenis kanker yang tumbuh pada sel-sel rahim. या वायरस को म्यूटेट Dari informasi yang didapatkan, si Pani lekas menghampiri si gadis dan menanyakan apa yang telah dilakukan oleh Malika, di mana si gadis mengatakan jika Malika selalu menghabisi para gadis yang hasilnya positif. Beruntung, dirinya bisa melarikan diri dari tempat mengerikan itu dan tak lama benar saja, si Pani berhasil menemukan yayasan yang dimaksud meski hanya sebuah gedung krematorium. Penasaran dengan semua yang berkaitan dengan Rama dan yayasan itu, si Pani dengan cepat langsung pergi menuju ke salah satu sekolah tempat dulu Rama belajar. Di sana si Pani mendapat satu data tentang wali Rama yang bernama Aslam. Dari informasi tersebut, si Pani lekas pergi menuju Aslam demi mengetahui lebih dalam mengenai hubungan antar Malika dan Rama. ये भी तो हो सकता है ना कि अम्मा का कोई प्लान हो। Setibanya di tempat Aslam, si Fani langsung menyeretnya ke dekat mobil demi bisa melakukan interogasi. Yang di situ Aslam menceritakan jika 20 tahun lalu dirinya telah memotong tangan Rama atas perintah dari Malika yang ingin menjadikannya sebagai seorang pengemis. Disinilah Rama menunjukkan keberaniannya dengan membantah perintah dari Malika yang membuat Malika menyukai sifatnya karena tak ingin tunduk pada siapapun. Dan sejak saat itu pula Malika menjadikan Rama sebagai anak angkatnya. आपका बहुत पक्का है
Setelah mendapatkan informasi, si Pani membawa Aslam ke kantor polisi dan berniat menjadikannya saksi yang mengetahui hubungan antara Malika dengan Rama, meski Aslam sempat menolak permintaan si Pani karena ditakutkan jika Rama dan Malika akan menghabisinya. फातिमा तो निकल इसे लॉकअप में डाल Sementara Fatma mengantar Aslam ke kantor polisi, si Pani dan anggotanya berniat melakukan penangkapan terhadap Malika dan Rama, tapi sebelum itu, si Pani berencana menjebak Rama agar membawanya ke rumah Malika dengan cara menghubunginya dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui lokasi di mana para gadis disekap sehingga पक्का ना वो उन्हें ट्रैक कर रही है अम्मा। beres dengan penangkapan Malika dan Rama, si Pani pun langsung membawa mereka ke kantor polisi dan lebih dahulu memasukkan Malika ke dalam sel, sementara Rama masuk ke kantor kepala sipir untuk dimintai keterangan. Saat sedang melakukan interogasi itulah, si Pani mendapat kabar buruk mengenai Aslam yang tewas setelah melakukan bundir. Hal itu terjadi akibat dari kelalaian Fatma yang membuat si Pani sangat marah. Sebab Rama akan dibebaskan tanpa mendapat hukuman. Karena satu-satunya saksi yang mengetahui kedekatan antara Malika dan Rama sekarang telah tewas. रामानुजन Benar saja Rama dibebaskan oleh Pak Komisaris yang menganggap jika si Pani tidak memiliki bukti konkret mengenai keterkaitan Rama dalam bisnis ilegal yang dijalankan oleh Malika, apalagi mengingat jika satu-satunya saksi mata telah meninggal, di mana akibat kejadian itu, si Pani mendapatkan skorsing karena telah dianggap melanggar aturan. Tanpa si Fani ketahui, rupanya Fatma telah bekerja sama dengan Rama dalam menghabisi Aslam. Itu terbukti ketika dirinya menghubungi Rama dan memberitahukan bahwa tugasnya telah selesai. Yang di situ, Rama memberikan satu lagi tugas kepada Fatma, yakni untuk segera membebaskan Malika. Keesokan harinya, si Pani mendengar berita tentang pelarian Malika berikut Fatma menuju ke negara Sri Lanka. Ia meminta bantuan kepada para sahabatnya dalam melakukan aksi penangkapan demi menyelamatkan para sandera meski mereka akan mendapat konsekuensi karena misi ini sudah diberhentikan. Kedatangan si Pani CS disambut oleh padubes yang mendukungnya karena merasa bersalah atas keegoisan yang pernah ia lakukan. Beliau ingin menebus kesalahannya dengan membantu si Pani dalam menangkap jaringan perdagangan manusia yang dilakukan oleh Malika. बार यहाँ श्रीलंका आया है लेकिन त्रेता के ऑफिस कभी नहीं गया Disinilah Fatma sekarang berada di perusahaan milik Rama yang sedang mengembangkan sebuah vaksin yang dapat mencegah penyakit HPV menular. Meski ia harus mengorbankan banyak nyawa demi melakukan penelitian, yang di situ Fatma melihat banyak sekali anak gadis yang dijadikan sebagai bahan uji coba. Ia juga mendengar terkait anak yang hasil tesnya positif akan langsung dihabisi. इन 60 को भी कर देंगे जैसे इनकी यूजफुलनेस खत्म हो जाएगी। Tak lama, Malika dan Fatma pergi ke suatu tempat sambil membahas mengenai Rama yang rela mengorbankan tangannya sendiri demi sebuah kesepakatan dengan Malika. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba... Ya, Malika pun dikejutkan dengan serangan mendadak dari orang-orang tak dikenal. Ia meminta kepada Fatma mengambil kemudi dan memutar balik mobilnya demi mendapatkan tempat aman untuk bersembunyi, tetapi... Rupanya Fatma masih bagian dari anggota polisi yang sengaja dikirim oleh si Fani untuk berpura-pura bekerja sama dengan Rama dalam membebaskan Malika. Ia berhasil mengelabui keduanya yang membuat Malika akhirnya ditangkap dan disekap di suatu tempat. Selain itu, Fatma kali ini kembali berusaha mengelabui Rama dengan cara berpura-pura seolah dirinya tertembak oleh si Fani agar Rama percaya bahwa Fatma masih berpihak kepadanya. अम्मा अम्मा कहाँ है तू? मेरे पास एकदम सेफ Datanglah si Pani ke perusahaan milik Rama untuk bernegosiasi terkait penukaran antara Malika dan para gadis korban penculikan, di mana Rama yang sangat menyayangi Malika pun menyetujui kesepakatan tersebut dengan syarat harus mengembalikan Malika hidup-hidup jika tidak ingin dirinya menghabisi para sandera. Terjadi kekacauan di tempat Malika disekap setelah wanita itu berusaha menyerang petugas polisi. Bahkan ia menjadikan salah satu anggota sebagai sandera agar dirinya bisa bebas dari tempat ini. Beruntung, si Pani datang tepat waktu dan langsung menembak mati si Malika di tempat.
Tak ingin kematian Malika diketahui oleh Rama sebelum proses pertukaran selesai, si Pani meminta Padubes agar kembali ke kantornya dan membukakan gerbang agar mempermudahnya dalam melakukan evakuasi terhadap para korban, sementara untuk dirinya berencana mengulur waktu sampai ia selesai menghitung gadis-gadis yang telah disekap. फातिमा तुम ठीक हो? Setelah menghitung jumlah gadis yang dibawa Rama sama persis dengan data gadis yang diculik, si Pani langsung mengantarkan Malika yang sudah modar ke hadapannya dan di tengah baku tembak yang masih berlangsung, si Pani meminta 2 orang anggota agar segera mengantarkan para gadis ini ke gedung kedutaan India demi segera mendapatkan perawatan, sementara dirinya akan lebih dahulu memberikan pelajaran kepada si Rama ini. Akhirnya, si Pani berhasil menyelamatkan puluhan gadis yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia milik Malika. Untuk kemudian, ia mendapat penghormatan dari Pak Komisaris atas keberaniannya dalam menegakkan keadilan. Your gun medal भी जल्दी मिल जाएगा. Tamat, ending yang sangat mengsilpanikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebaikan bukanlah tentang seberapa besar dampaknya, melainkan tentang keteguhan hati untuk terus melakukannya, bahkan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat dan berterima kasih. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, susu jahe amuk marugul.